Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Minal aidin wa faizin ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk video lebarannya terlambat aku upload ya teman-teman, karena memang aku lagi sibuk sekarang di dunia nyata. Maklum ya teman-teman, kalau lebaran itu kerjaannya tuh makin banyak dan makin sibuk juga buat warawiri ke rumah sanak famili dan keluarga, dan ngumpul-ngumpul juga bareng kakak-kakak, bareng keluarga yang lainnya. Nah, di video kali ini aku mau bawa anak-anak jalan-jalan dulu ya teman-teman, karena memang ini dari lebaran atau dari mulai kami sampai dari kampung belum ada ngajak anak-anak jalan-jalan. Nah, kali ini anak-anak itu minta mandi-mandi ya teman-teman, mau berenang gitu. Dan ini sebelum sampai ke tempat tujuan kami makan dulu, makan siang. Dan ini udah menunjukkan sekitar jam 1 ya teman-teman. Seperti biasa kalau kami ke arah Padang, kami selalu makan siangnya di rumah makan Khatib Sulaiman ini ya teman-teman. Nah, Pondok Ikan Bakar. Di sini ikan bakarnya tuh enak dan harganya tuh bersahabat juga loh teman-teman. Tempatnya itu kalau kita dari bandara nggak jauh ya teman-teman, dari BIM itu. Kalau kita dari Pariaman kita udah melewati BIM, kalau arah Padang kita belum memasuki BIM gitu ya teman-teman, Bandara Internasional Minangkabau. Selesai makan siang lanjut kami OTW menuju tempat waterpark gitu ya teman-teman. Waterparknya ini sebetulnya udah lama berdirinya, anak-anak pun udah lama kepengen main-main ke sini tapi masih belum kesampaian. Tahun kemarin juga kami berencana mau main ke waterpark ini. Tahun kemarin itu kebetulannya teman-teman pas lebaran hari kedua itu di Sumatera Barat itu gempa ya teman-teman, jadinya kami nggak jadi main-main ke waterpark ini karena takut ya kalau tiba-tiba nanti ada gempa gitu. Jadi susah juga ya teman-teman buat keluar dari situ karena memang kondisi waterparknya itu di dalam ya teman-teman dan rame gitu. Nah, ini kami udah di perjalanan menuju waterparknya. Waterparknya itu namanya dekat oleh-oleh Christine Hakim, namanya itu Chip ya teman-teman. Dia juga salah satu punya dari owner Christine Hakim gitu ya teman-teman. Nah, ini waterparknya. Tadi itu parkirannya itu di dalam penuh ya teman-teman. Jadi di sini kami masih mutar-mutar cari tempat parkiran. Sampai-sampai Pak suami bilang kalau parkirannya penuh, jadi kami harus balik lagi ke Pekanbaru gitu. Jadi Pak Sapamnya itu dengan polos juga menjawab, saya juga nggak tahu Pak. Dan akhirnya kami nyari-nyari dan diarahkan juga oleh salah satu tukang parkir dadakan. Kami diarahkan ke tempat lain dekat juga dengan perumahan warga gitu ya teman-teman. Dan di sini kami jalan kaki aja menuju ke waterparknya. Nah, di sini neneknya anak-anak juga ikut ya, dibawa oleh cucunya karena neneknya anak-anak juga mau ikut berenang, mau sekalian terapi gitu ya teman-teman, karena kan nenek anak-anak itu ada saraf kejepit, jadi terapinya itu dengan berjalan di dalam air. Kebetulan ini mau berenang, jadi sekalian neneknya anak-anak diajak. Dan karena memang neneknya anak-anak kami nggak ada di rumah semua, jadi nenek anak-anak ini jarang juga ya teman-teman bepergian gitu jauh-jauh seperti ini karena nggak ada yang bawa ya teman-teman. Jadi kebetulan kami pulang, jadi sekalian juga kami membahagiakan neneknya anak-anak dan juga ponaan. Nah, di sini kami udah masuk ke dalam waterparknya gitu ya teman-teman. Tempatnya itu begitu rame. Nah, ini neneknya anak-anak dada-dada karena kami di sini antrian dulu mau beli tiketnya.
Nah, di sini tiketnya itu ada paket-paketnya teman-teman. Karena tempatnya itu banyak tempat mainnya, ada tempatan main anak-anak seperti playground gitu, water park, dan juga ada ice skating gitu teman-teman, seperti kayak salju gitu. Nah, ini kami dipasangin dulu gelang untuk tandanya. Tapi di sini kami ngambilnya nggak pakai tang, kami cuma ngambil paket masuk ke waterpark aja untuk berenang. Karena kalau ngambil sepaketan itu sepertinya nggak sempat gitu teman-teman, karena waktunya itu udah terlalu siang. Kami aja sampai di waterpark ini udah jam 2. Dan nanti rencananya juga kalau cepat keluar dari waterpark, kami juga mau berkunjung ke rumah adiknya mama atau tantenya aku. Dan di sini tadi juga kami selesai berenangnya itu jam 4 ya teman-teman. Jadi selesai berenang aku lanjut berkunjung ke rumah tantenya anak-anak. Tapi pas di rumah tante anak-anak aku nggak bisa ngambil video teman-teman, nggak bisa record gitu. Jadi nggak ada video kami berkunjung ke rumah tantenya aku atau ke rumah adiknya mama. Nah, ini di sini rame ya teman-teman, makin sore gitu makin rame di waterpark ini. Nah, ini masuk ke waterpark ini kami mengeluarkan biaya 50.000 per orang. Terutama ada Rafiq nggak bayar ya, karena yang dihitung itu di atas 5 tahun. Nah, ini kolamnya itu ada kolam anak-anak, juga ada kolam arus ya teman-teman. Nah, di sini juga ada seluncuran yang panjang ini ya teman-teman. Nah, ini tadinya rencana adik Rafiq mau mandi tapi masih takut-takut, dan akhirnya udah selesai abang dan kakaknya berenang, dia baru ikutan berenang. Nah, ini Barazik udah buka baju dan kakak Aulia juga udah ganti kostum. Nah, di sini dia lagi nyari-nyariin tempat yang mau dimasukinnya buat berenang. Kalau arah kolam arus ini lumayan dalam ya teman-teman, sedadanya orang dewasa. Karena kalau abang Rafa yang masuk itu sedadanya abang Rafa. Nah, di sini karena begitu ramenya jadi susah juga buat berenang ya teman-teman. Mungkin karena lebaran juga, jadi kondisi di waterpark ini betul-betul rame dan betul-betul padat. Di sini juga ada tempat makannya. Nah, itu yang bentuk perahu itu kafe ya teman-teman. Nah, ini mamanya aku udah masuk ke kolam berenang, dipegangin sama si abang Rajab karena takut licin nanti jatuh ya teman-teman. Nah, di sini omanya anak-anak mau terapi dulu, karena kalau saraf kejepit itu kata dokter terapinya itu harus berjalan di dalam air. Nah, kebetulan ini anak-anak berenang, jadi omanya juga ikut ya teman-teman. Aku suruh biar sekalian dia terapi di dalam ini. Nah, alhamdulillah lihat muka omanya anak-anak bahagia, penuh senyum. Hati ini senang ya teman-teman, dan gimana ya, bahagianya orang tua itu simpel ya teman-teman. Cukup kita bawa jalan-jalan, kita senangi dia, bukan hanya dengan materi aja ya, kita bahagiakan seperti ini aja dia udah full senyum gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf di video kali ini dubbingnya itu agak sedikit sedih ya teman-teman, karena kan karena aku merantau, jadi membahagiakan orang tua itu mungkin pas pulang aja seperti ini ya teman-teman. Maksudnya pas ngajaknya jalan, cuma pas aku pulang seperti ini ya teman-teman, karena kan orang tua aku itu memang nggak mau aku ajak tinggal bersama aku, dan aku tuh kalau menyangkut orang tua itu suka sedih ya teman-teman. Karena kan aku juga anak perempuan satu-satunya, jadi nggak ada ya teman-teman yang jagain mama aku di rumah. Yang jagain cuma adik aku yang laki-laki yang paling kecil. Nah, kembali ke videonya ya teman-teman. Nah, ini abang Raja dan abang Rafa lagi berenang. Abang lagi belajar berenang teman-teman. Di sini juga
ada kolamnya itu anak-anak itu bisa loncat-loncat seperti kayak panjat tebing gitu ya teman-teman, di dindingnya itu. Nah ini kolamnya itu di sini juga lumayan agak dalam gitu ya teman-teman, makanya di sini anak-anak itu senang berloncatan ke dalam kolam renang. Di tempat ini di sebelahnya itu pusat oleh-oleh ya teman-teman, pusat oleh-oleh namanya Christine Akin, dan dia satu lokasi dengan waterpark ini. Nah ini adik Rafiq baru mulai mau mandi, udah pada selesai kakak dan abangnya mandi, dia baru mau minta main air. Tadinya dia takut-takut ya teman-teman dan minta dibawa pulang. Tak kenapa adik Rafiq ini sekarang kalau nengok air itu suka takut. Biasanya dia kalau nengok air itu langsung mau berenang, dan untuk kali ini dia takut ya teman-teman. Kemarin pun pas aku ajak ke pantai dia juga nangis-nangis minta dibawa pulang. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku ini, dan teman-teman yang udah like dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.